Halo Pabelanius, kembali lagi dalam konten Pabelan Rampai kali ini. Untuk mengakhiri bulan Juli, beberapa berita selama 1 bulan ini telah kami rangkum. Berita pertama datang dari aksi penolakan oleh tenaga kesehatan dan dokter terkait rancangan Undang-Undang Kesehatan. Sebanyak 5 organisasi profesi kesehatan diketahui meminta DPR untuk segera membatalkan dan menghentikan pembahasan mengenai RUU Kesehatan Omnibus Law. Pembahasan RUU Kesehatan kali ini dinilai cukup tergesa-gesa dan tidak transparan, di mana dalam pembahasan dan penyusunan RUU, DPR diketahui tidak melibatkan kelima organisasi profesi sebagai pihak pemangku kepentingan. Dalam RUU Kesehatan ini juga akan dihilangkan setidaknya 9 undang-undang terkait keprofesian dan kesehatan. Selain kejanggalan terkait proses penyusunan, terdapat banyak poin-poin dalam isi RUU Kesehatan Omnibus Law yang dirasa akan merugikan tenaga kesehatan, dokter, juga masyarakat. Seperti hilangnya poin mengenai kepastian hukum organisasi profesi, salah satunya kepastian hukum terkait kontrak kerja tenaga kesehatan. Terdapat pula pasal kontroversial dalam RUU kali ini, yaitu rencana akan dilegalkannya aborsi janin yang sudah berusia 14 minggu. Selanjutnya, adanya kemungkinan impor tenaga kesehatan asing dan penghapusan pembiayaan tenaga kesehatan akan terjadi bila RUU ini disahkan, juga menjadi salah satu alasan penolakan RUU Kesehatan oleh para dokter dan tenaga kesehatan. Berita selanjutnya datang dari kasus konflik agraria yang terjadi di Desa Teluk Raya, Jambi. Konflik perebutan lahan yang sudah berlangsung kurang lebih 25 tahun antara warga dengan salah satu perusahaan sawit atau PT FPIL kembali mengundang kericuhan. Hal ini bermula ketika warga Desa Teluk Raya mulai melakukan aksi protes dengan duduk bersama untuk memblokir jalan masuk PT FPIL. Menindak aksi warga yang telah demo dengan memblokir jalan selama 17 hari, Polda setempat akhirnya melakukan pembubaran aksi. Dari aksi pembubaran paksa ini, diketahui Polda sempat menahan setidaknya 26 warga untuk dimintai keterangan. Buntut dari pembubaran paksa ini, diketahui beberapa fasilitas milik warga rusak. Walaupun tidak ada korban jiwa, beberapa warga mengalami luka ataupun cedera akibat dari kerusuhan pembubaran yang terjadi. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Jambi meminta untuk pihak Polda dapat meminta maaf atas tindakan represif yang dilakukan anggotanya. Pihak Polda juga diminta untuk mengganti kerugian atas kerusakan fasilitas yang terjadi akibat pembubaran ini sebagai bentuk tanggung jawab. Selain itu, WILHA juga meminta Komnas HAM agar memeriksa kembali terkait kejadian pembubaran aksi demo untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran HAM yang terjadi kepada warga. Permasalahan ini bermula dari PT FPIL yang menjanjikan lahan kemitraan sebesar 2 hektar kepada 237 kakak, namun sampai saat ini tidak ada upaya untuk merealisasikan janji tersebut. Hingga saat ini belum ada jalan pasti untuk menuntaskan kasus konflik akibat permasalahan ini. Berita terakhir ditutup dengan kasus anggota DPRD DKI Jakarta, Cinta Mega, yang diduga bermain game slot judi dengan gawainya di tengah rapat paripurna yang sedang berlangsung. Aksi anggota DPRD yang bermain game ini tertangkap dan terekam oleh salah satu kamera yang berada di sana. Dari dugaan tersebut, Cinta membantah bahwa ia tidak sedang bermain game slot, melainkan hanya video game gawai biasa. Saat ini terkait aksi pelanggaran kode etik tersebut, diketahui Cinta akan menerima sanksi dan peringatan berat dari fraksi dan DPD Partai PDIP yang merupakan partai menaungi Cinta. Tidak ada kejelasan mengenai sanksi berat apa yang akan diterima Cinta. Namun, menurut salah satu anggota fraksi, setidaknya Cinta akan menerima sanksi berupa penggantian antar waktu atau PAW sebagai sanksi teringan atas aksinya ini. FPDIP juga mempersilahkan bila Badan Kehormatan DPRD DKI untuk memanggil badan memeriksa Cinta Mega atas penyimpangan sikapnya. Trubus Rahadiansyah, salah satu pakar kebijakan publik, menyampaikan bahwa pelanggaran kode etik anggota DPRD ini bukan yang pertama kalinya. Hal serupa diketahui telah terjadi berulang kali lantaran sistem pengawasan atau penegakan hukum di DPR atau DPRD yang lemah. Sekian Pabelan Rampai kali ini, nantikan konten Pabelan TV dalam Pabelan Rampai selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube Pabelan TV. Terima kasih dan sampai jumpa.